Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul implementasi kurikulum. Jadi, sebelum kami memasuki materi inti, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Fitriani, selaku moderator. Yang kedua adalah Nurul Hudanur, dan yang terakhir adalah Dandi Dermawan. Baik, mungkin kita langsung saja kepada materi, yaitu yang pertama adalah pengertian implementasi kurikulum. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu implementasi? Jadi implementasi adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek terhadap sesuatu tersebut. Kemudian berlanjut kepada apa itu implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, dan fisiknya. Kemudian berlanjut kepada prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Prinsip-prinsip implementasi kurikulum terdiri atas 5. Yang pertama adalah kompetensi siswa diutamakan, dan kemudian adalah 5 pilar belajar. Dan kemudian yang ketiga adalah siswa dimungkinkan berkembang sesuai dengan potensi dan kecepatannya. Kemudian hubungan peserta didik dan siswa dialgonis. Jadi yang dimaksud di sini adalah dialgonis, yaitu hubungan pendidik dan siswa akrab, terbuka, saling menghargai, dan hangat. Secara sederhana dihindari model pendekatan pendidik tahu segala-galanya dan juga penentu segala-galanya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan multistrategis dan multimedia. Ya baik, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mempersilakan kepada Saudari Nurul Hudanur untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan membacakan beberapa materi dari kelompok kami, antara lain yaitu tentang pendekatan dan model implementasi kurikulum, dan yang kedua, pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum. Baik, langsung saja saya akan membacakan pengertiannya terlebih dahulu. Kurikulum yang telah tersusun harus diimplementasikan di lapangan. Para peneliti atau para ahli dalam menyusun program implementasi kurikulum secara umum bertujuan untuk yang pertama, mengukur derajat keberhasilan suatu inovasi kurikulum setelah rencana ditetapkan, dan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum. Jackson mengidentifikasi ada 5 faktor yang menjadi penghambat implementasi kurikulum, yaitu yang pertama, guru yang tidak inovatif. Yang kedua, guru tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan terhadap hal-hal yang baru. Yang ketiga, tidak tersedianya sarana. Yang keempat, ketidakcocokan kebijakan dengan inovasi. Dan yang terakhir, tidak adanya motivasi bagi pelaksana inovasi. Jackson juga menjelaskan 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum, yaitu fidelity perspective, mutual adaptation, dan enhancement kurikulum, yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan bahwa dalam fidelity perspective, kurikulum dipandang sebagai rancangan atau program yang dibuat di luar kelas. Kurikulum menurut perspektif ini juga dipandang sebagai suatu yang real, yang diajarkan oleh guru. Para pengembang kurikulum pada umumnya mempunyai spesialisasi kurikulum di luar sistem sekolah, seperti konsultan, akademisi, atau para guru. Namun demikian, ahli kurikulum tersebut dapat dipegang oleh administrator pendidikan atau komite kurikulum. Yang kedua, mutual adaptation. Pendekatan ini memiliki ciri pokok dalam implementasinya. Pelaksanaan kurikulum mengadakan penyesuaian berdasarkan kondisi real.
kebutuhan dan tuntutan perkembangan secara kontekstual. Pendekatan berangkat dari asumsi bahwa berdasarkan temuan empirik, pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-benar dapat diimplementasikan sesuai rencana, tetapi perlu diadaptasi sesuai kebutuhan setempat. Dan yang ketiga, enhancement kurikulum, perspektif, memandang bahwa rencana kurikulum bukan merupakan pokok atau peristiwa, melainkan sebagai proses yang berkembang dalam interaksi antara guru dan siswa, terutama bentuk kemampuan berpikir dan bertindak. Para guru menggunakan rencana kurikulum eksternal sebagai acuan agar kurikulum dapat ditetapkan lebih baik dan bermakna, baik untuk dirinya maupun untuk siswa. Para guru adalah kreator dalam pengimplementasian kurikulum. Berkenan dengan model-model implementasi kurikulum, Miller dan Steller menggolongkan model dalam implementasi menjadi 3, yaitu the Concourse-Based Adaptation Model, model Leith-Ward, dan model Torrey. Model CBAM ini adalah sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi. Perubahan dalam inovasi ini ada 2 dimensi, yaitu tingkatan-tingkatan kepedulian terhadap inovasi serta tingkatan-tingkatan penggunaan inovasi. Perubahan yang terjadi merupakan suatu proses peristiwa yang sering terjadi ketika program baru diberikan kepada guru, merupakan pengalaman pribadi dan individu yang melakukan perubahan. Yang kedua, model Leith-Ward. Model ini memfokuskan kepada guru. Asumsi yang mendasari model ini adalah yang pertama, setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Yang kedua, implementasi merupakan proses timbal balik. Dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan memungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. Intinya, membolehkan para guru dan pengembang kurikulum membangun profil yang merupakan hambatan untuk perubahan dan bagaimana para guru dapat mengatasi hambatan tersebut. Model ini tidak hanya menggambarkan hambatan dalam implementasi, tetapi juga menawarkan cara dan strategi pada guru dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya tersebut. Yang ketiga, model Torrey. Model ini dimaksud untuk mengunggah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Dengan model ini, diharapkan adanya minat dalam diri guru untuk memanfaatkan perubahan. Esensi dari teori ini, yang pertama trusting, menumbuhkan kepercayaan diri. Yang kedua opening, menumbuhkan dan membuka keinginan. Yang ketiga realizing, mewujudkan. Dalam arti setiap orang bebas berbuat dan mewujudkan keinginannya untuk perbaikan. Yang keempat interdepending, saling ketergantungan dalam lingkungan. Inti dari model ini memfokuskan pada perubahan personal dan perubahan sosial. Model ini menyediakan suatu skala yang membantu guru mengidentifikasi bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktik serta menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum. Pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat dengan implementasi kurikulum adalah yang pertama, pakar ilmu pendidikan. Dalam praktik perkembangan kurikulum dan implementasi kurikulum, pakar ilmu pendidikan ini seringkali berada dalam posisi sebagai konsultan kurikulum dengan tugas yang sesuai dengan kepakarannya. Yang kedua, ahli kurikulum, yaitu orang-orang yang terlibat dalam membuat konsep, model, ataupun persiapan pengelolaan kurikulum. Yang ketiga, supervisor. Dalam proses pengembangan kurikulum ini Yang ketiga, supervisor. Dalam proses pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum, haruslah ada supervisor dalam kerangka tugas sebagai pemimpin pendidikan. Sehingga setiap supervisor berkewajiban melaksanakan tugasnya
mengawasi kegiatan untuk mendatangi dan membimbing yang disupervisi, yaitu guru ke arah pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Yang keempat, sekolah. Pihak sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab yang terkait dengan peran dan tanggung jawab pihak lainnya dalam pendidikan di daerah yang bersangkutan. Yang kelima, kepala sekolah. Tugas ini dari kepala sekolah dalam implementasi kurikulum adalah menjamin tersedianya dokumen kurikulum, membantu dan memberikan nasihat kepada guru. Yang keenam, guru. Dalam implementasi kurikulum, guru dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan implementasi kurikulum. Mengingat pentingnya kepentingan keterampilan guru dalam pembelajaran terhadap keberhasilan implementasi kurikulum. Wajar apabila pendidikan guru haruslah diperhatikan dengan pertimbangan sebagai aspek yang dibutuhkan atau diperlukan oleh seorang guru. Yang ketujuh, siswa. Siswa sampai berperan dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Karena semua kegiatan pengembangan kurikulum sampai dengan implementasi kurikulum yang sangat nyata adalah dalam bentuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sewajarnya. Yang kedelapan, orang tua dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum, peran orang tua siswa melalui kerjasama sekolah dengan orang tua siswa. Hal ini disebabkan tidak semua keinginan belajar yang dituntut oleh kurikulum dapat dilaksanakan oleh sekolah, sehingga sebagian dilakukan di rumah. Secara berkala, orang tua siswa menerima laporan kemajuan anaknya dari sekolah berupa rapor yang merupakan komunikasi tentang program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung menanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nurul Huda Nur. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada Saudara Dandi Darmawan untuk menyampaikan materi terakhir pada kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan hasil diskusi dari materi kami. Bagian E, tahap-tahap implementasi kurikulum. Secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum terbagi atas dua tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi atau operasional yang ingin dicapai. Dalam setiap penetapan berbagai elemen yang akan digunakan dalam proses implementasi, terdapat tahapan proses pembuatan keputusan, yaitu identifikasi masalah yang dicapai, pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi setiap alternatif tersebut, dan penentuan alternatif yang paling tepat. Yang kedua, tahap pelaksanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Yang ketiga, tahap evaluasi implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol. Apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua, melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Bagian F, pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Tanggung jawab kepala sekolah adalah sebagai pemimpin, sebagai administrator, sebagai penyusun rencana tahunan, pembinaan organisasi sekolah, koordinator dalam pelaksanaan kurikulum, sebagai pemimpin ketika rapat, sebagai sistem komunikasi dan pembinaan kurikuler. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi.
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas, pembagian tugas-tugas tersebut meliputi pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan sekolah atau ekstrakurikuler, dan pembagian tugas bimbingan belajar. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.